Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqah. Baik, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Pada pekan lalu kita sudah menyelesaikan semua alamatul i'rab atau tanda-tanda i'rab. Yang terakhir adalah tanda i'rab yaitu al-jazmu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu disebutkan di dalam kitab Matan Al-Ajurrumiyah, faslun al-mu'rabatu. Fasal tentang al-mu'rabat. Al-mu'rabat artinya kata-kata yang di-i'rab. Ya. Kita hafalkan dulu satu fasal al-mu'rabat ya, sebelum kita belajar. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati Baik, barakallahu fikum. Jadi al-mu'rabat, yang seperti Ustaz bilang pekan lalu, al-mu'rabat ini yang dibahas adalah pengulangan dari pembahasan sebelumnya. Ya. Tapi dengan pola yang berbeda. Ya. Al-mu'rabat qisman. Jadi al-mu'rabat itu ada dua jenis. Ada dua jenis, ada dua bagian. Ya, jadi kata-kata yang mu'rab, baik itu isim atau fi'il. Ya. Ada isim, ada fi'il. Yang mu'rab itu ada isim, ada fi'il. Karena huruf itu tidak mu'rab. Ya. Huruf itu mabni saja. Jadi yang mu'rab atau yang bisa di-i'rab atau yang akhirnya bisa berubah-ubah. Ya, yang disebut dengan yang mu'rab itu adalah kata-kata yang akhirnya bunyinya bisa berubah-ubah, ya, vokalnya bisa berubah-ubah. Itu disebut dengan i'rab atau mu'rab. Nah, itu ada isim, ada fi'il. Nah, jadi dua jenis ini, isim dan fi'il ini, kalau dilihat dari sisi i'rabnya dibagi menjadi dua. Ya. Kelompok yang pertama adalah
kata-kata atau kalimat yang di-i'rab dengan harokat. Ya, harokat itu fathah, kasrah, dan dhammah. Ya, dhammah, fathah, dan kasrah. Ya, artinya kalau kata itu marfu dia pakai dhammah, kalau kata itu mansub dia pakai fathah, kalau kata itu majzum mahfud, majrur, dia pakai fathah atau kasroh atau fathah. Dan kalau dia majzum pakai sukun. Nah, itu disebut dengan mu'rabat bil harokat. Al-mu'rabat bil harokat. Kalimat atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kata-kata yang di-i'rab dengan perubahan harokatnya. Ya, dari dhammah ke fathah ke kasrah, kemudian kalau fiil ke sukun. Ya. Nah, ini ada beberapa jenis kata. Ya. Maka disebut sini allazi yu'rabu bil harakat, atau kata-kata yang di-i'rab dengan harokat. Ya. Kata-kata yang di-i'rab dengan harokat adalah pertama al-ismul mufrad. Ya. Nah, kalau kita balik dia punya penjelasan, kemarin isim mufrad itu kalau dia marfu. Ya. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya adalah ismil mufrad. Tanda dhammah, tanda apanya? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Jadi kita mulai, sebenarnya pengulangan ini ya. Nah, cuma polanya berbeda. Nah, kalau yang kemarin kita sudah paham, maka yang bab ini insya Allah tidak terlalu susah. Ya. Kita mulai dengan al-mu'rabat bil harakat. Nah, al-mu'rabat bil harakat artinya yang di-i'rab dengan harakat. Pertama, ya, i'rab itu ada rafa', ya. Rafa' itu dengan dhammah. Ya. Jadi dengan ad-dhammah. Ya. Jadi yang dirafa' dengan dhammah ada berapa? Pertama, al-mufrad. Ya. Isim mufrad. Isim yang bentuknya tunggal. Baik itu muannats ataupun mudzakkar. Baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ya. Nah, misalnya apa? Yang didomahkan. Ja'a siapa? Ja'a Muhammadun. Nah. Bisa atau ja'at Aisyatu. Kalau dia muannats, ya. Aisyatu. Nah, tulisnya seperti itu. Ya. Ja'a Muhammadun, ja'at Aisyatu. Kalau dia tidak berakal, contohnya apa? Syariba apa? Syariba al-qittu. Syariba al-qittu al-ma'a. Syariba al-qittu al-ma'a. Jadi ini pakai dhammah semuanya. Muhammad mufrad mudzakkar. Aisyatu mufrad muannats. Al-qittu ghairu akil. Ya, tidak berakal. Kucing. Kucing berakal atau tidak? Tidak berakal. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi isim mufrad.
Nah, ini tandanya dhammah, maka disebut dengan al-mu'rabat bil harakat. Harakatnya dhammah. Ya. Kemudian yang kedua, jam'ut taks. Apa di situ? Jamak taksir. Nah, dia dirafa' dengan dhammah. Contohnya apa? Siapa yang bisa berikan contoh? Jamak taksir yang marfu'. Jamak taksir yang marfu'. Siapa yang bisa? Bunyatil madarisu. Naam. Ahsanta. Bunyat al madarisu. Ini kedudukannya sebagai apa ini? Bunyatil madarisu. Al madarisu kedudukannya sebagai Bunyat ini fi'il apa? Mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul? Lil majhul. Kalau fi'il mabni lil majhul berarti setelahnya apa? Naibul fa'il. Ahsanta. Al madarisu fungsinya sebagai naibul fa'il. Dari mana khabarnya Del? Ini fi'il kok jadi khabar di sini? Tidak semua yang kedua itu khabar. Dilihat di depannya. Ini kan fi'il mabni lil majhul. Ini artinya apa? Kalau bunyat artinya telah dibangun. Telah dibangun sekolah-sekolah itu. Jadi sekolah-sekolah itu yang pada dasarnya sebagai maf'ulun bihi, ketika fi'ilnya dirubah dari ma'lum ke majhul jadi naibul fa'il. Ya. Itu jamak taksir. Contoh yang lain yang lebih gampang. Ini kan fi'il mabni lil majhul. Coba cari fi'il mabni lil ma'lum. Kemudian dia punya di sini atau mubtada. Mubtada bisa. Yang penting jamak taksir yang hukumnya rafa' dengan dhammah. Kenapa terlalu mengambang? At-tullabu. At-tullabu. Apa di sini misalnya? Jalisuna. At-tullabu ini jamak taksir. Dia berfungsi sebagai mubtada. Mubtada hukumnya apa? Marfu. Marfu di sini alamatnya apa? Dhammah. Begitu. Jadi jamak taksir bisa jadi pokoknya semua jamak taksir entah dia berfungsi sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai isim kana, sebagai khabar inna, maka semuanya di rafa' dan alamatnya adalah dhammah. Ya, ini contoh. Oke. Selanjutnya yang marfu' dengan dhammah atau harakat dhammah adalah jam'ul muannas. Jam'ul muannas as-salim. Contohnya misalnya Ja'at al-muhandisatu. Ahsan. Ja'at al-muhandisatu. Sebagai apa dia di sini?
sebagai fa'il. Telah datang, apa itu muhandisat? Insinyur perempuan. Insinyur perempuan. Ja'at al-muhandisat. Jadi fi'il dan fa'il. Nah ini jamak muannats salim kalau dia marfu, dan marfu'nya entah dia punya fungsi sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai yang lain. Ya. Berapa itu yang marfu kita sebutkan lalu di sini? Mahallul i'rab yang marfu itu apa semua? Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Ada yang lain? Habis, cuma 6 kalau isim ya. Nah nanti fi'il mudhari'. Ya. Jadi dia berfungsi sebagai mubtada kah, khabar kah, apa semua yang 6 itu, salah satu di antaranya, maka isim-isim yang mu'rab dengan harokat, kalau dia rafa pasti dengan dhammah. Oke? Baik. Jamak muannats salim. Nah, itu berarti isim ada 3, ya. Isim ada 3 yang dirafa dan tandanya harokat dhammah. Dhammah di sini bisa dhammah tunggal, bisa dhammah double atau dhammatain. Itu dalam ilmu nahwu dihukumi dhammah semua. Ya, misalnya ja'at muhandisatun, enggak pakai alif lam. Ya. Ja'at muhandisatun itu boleh saja, ya. Ini sama hukum rafa'nya. Muhandisatun. Karena dia tidak pakai alif lam, maka di situ pakai double dhammah. Jadi ini dalam ilmu nahwu tetap disebut dhammah saja, ya. Tidak disebut ini dhammatain, ini dhammah, tidak. Dalam ilmu nahwu tetap muhandisatun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya gitu. Paham ya? Jadi tidak ada perbedaan dalam ilmu nahwu antara dhammah dan dhammatain atau tanwin. Cuma perbedaannya nanti ada, kalau dia ada tanwin, hilangkan dia punya al. Ya. Kalau dia ada al, hilangkan tanwinnya. Karena tanwin dan al tidak bisa bersatu dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Ya, tidak bisa digabung. Jadi ada 3 isim yang tanda i'rabnya ketika dia rafa itu dengan dhammah. Kemudian yang keempat ditambah 1 yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ketika apa? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi fi'il mudhari' yang belum bersambung di bagian akhirnya dengan huruf apapun. Ya. Artinya dia dalam keadaan marfu'. Ya. Dalam keadaan marfu', maka dia di i'rab ketika dia rafa' dengan dhammah. Ya, contoh. Ya. At-talibu yaktubu. At-talibu yaktubu. Ya. Jadi yaktubus itu marfu'un fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala
akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Gitu ya? Jadi kalau ada seperti ini, at-talibu ini sebagai apa dia? Sebagai mubtada, karena dia isim di awal kata, kemudian pakai alif dan lam, ma'rifah. Mana khabarnya? Khabarnya adalah gabungan dari jumlah. Karena fi'il itu pasti fi'il itu dia walaupun dia ditulis begitu, tapi pada hakikatnya dia terdiri dari dua unsur. Ya, yaitu unsur pekerjaan dan unsur yang bekerja. Pekerjaan dan yang bekerja. Fi'il dan fa'il. Ya, yaktubu. Jadi yaktubu itu biasanya di i'rab yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Dhamir mustatirnya dhamir yang tersembunyi. Ya. Karena di situ mesti ada huwa. Tapi huwanya tidak nampak. Dia di belakang layar huwanya. Ya, huwanya di belakang layar. Jadi dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi pada dasarnya kata ini pada hakikatnya berbunyi at-talibu yaktubu huwa. Yaktubu huwa. Tapi huwanya itu jadi dhamir mustatirun ditakdirkan huwa. Nah ini contohnya fi'lun mudhari' yang marfu' yang belum bertemu dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ya. Nah, berarti ini ada at-talibu yaktubu. Kemudian apa lagi? Yang fi'il mudhari yang belum ada tambahan di akhirnya. Ada 4 ya. Ana aktubu. Ya. Ana aktubu. Kemudian anta taktubu. Dan nahnu naktubu. Nah, itu semuanya pakai dhammah. Ya. Jadi semua yang 3 yang tunggal, 1 yang jamak. At-talib ini isim zahir. Ini isim dhamir, ya. Jadi isim zahir yang mufrad dia pakai fiil yang mufrad. Ya. Kalau anti taktubina. Tambah 1 lagi hiya. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Ya. Jadi fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ana anta nahnu hiya. Antuma ada tambahan. Antum ada tambahan. Ya. Huma ada tambahan. Hum ada tambahan. Anti ada tambahan. Taktubina. Jadi af'al khamsah. Antuma lil muannas ada tambahan. Antunna ada tambahan nun an-niswah. Ya. Jadi hiya
taktubu masuk sini. Huma muannas ada tambahan. Kemudian hunna tambah nun niswah. Jadi yang marfu' fi'il mudhari yang tidak ada tambahan di akhirnya ada 5 bentuk ini. Ya. At-talibut atau pakai di sini huwa. Ya, dhamirnya huwa. Ya. Ana, anti, anta, nahnu dan hiya. Nah, jadi semuanya ini rafa' dengan dhammah semuanya. Ya. Dia rafa' dengan dhammah semuanya. Ya. Sampai sini paham? Ya? Paham. Baik. Jadi ini kebalikan dari yang kemarin. Ya. Silakan ditulis dulu. Ditulis dulu. Ya, baru poin yang pertama, ya. Mu'rab dengan harokat dan harokatnya adalah dhammah ketika rafa'. Makanya di situ disebut kulluha turfa'u bid-dhammati. Ya. Kulluha turfa'u bid-dhammati. Semua kalimat tersebut dirafa' dengan dhammah. Ya, dirafa' dengan dhammah. Sudah ditulis? Ditulis dulu biar tidak ini. Biar tidak dilupa, ya. Karena nanti akan kembali lagi ke sini. Ya. Nanti kalau kita belajar tentang mubtada, maka kembali lagi ke sini. Ya. Jadi dia putar balik di situ. Makanya harus dikuasai betul-betul. Ya, sedikit-sedikit tetapi bisa dimengerti, lebih baik daripada kita belajar banyak-banyak tapi tidak dimengerti. Ya, karena kita tidak ada yang kejar. Ya. Kita targetnya adalah paham. Ya. Target kita adalah bisa dipaham. Sudah saya tulis? Kelihatan ini tulisannya?
Bisa baca Fahril? Bisa? So jago te Fahril ini. So bisa baca bahasa Arab yang tidak ada DP harokat. Fahril ya? Siapa nggak pakai pensil? Tidak kelihatan pakai pensil, nanti dia punya catatan. Catatan bahasa Arab dari sebelah kanan saya. Nah, kenapa ini buku sudah banyak coretan-coretan begini? Oh, lanjut saja yang tadi. Lanjut saja. Di buku catatan atau di matan ini ditulis? Ada buku catatan khusus. Fahril punya, dia tulis di matan. Nanti kalau matannya ini hilang juga dia punya. Hilang juga dia punya ilmu. Oke, sudah semua? Sudah Fahril? Oke. Nah, itu mu'rab yang menggunakan dhammah, ya. Menggunakan dhammah. Nah, sekarang yang menggunakan harokat yang lain yaitu fathah. Berarti kalau kita bilang fathah, hukumnya berarti mansub, ya. Berarti mansub. Kalau kita bilang fathah, berarti hukumnya mansub. Nah, yang mansub dengan fathah juga ada ini juga, ya. Jadi tinggal kita hapus dia punya in. Mansub dengan al-harokat dengan fathah. Atau hukumnya mansub. Walaupun nanti di sini ada perbedaan di fi'il, ya. Di fi'il mudhari ada perbedaan karena ada dimasuki oleh nasab. Nah, kalimat yang pertama yang mu'rab dengan harokat fathah adalah al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Ya, maka kita rubah dia punya contoh. Ya. Al-ismul mufrad. Ya. Isim mufrad itu baik dia mudzakkar, muannats atau tidak berakal. Ya. Misalnya kita mengatakan nadaitu Muhammadan. Nah, apa artinya nada? Memanggil. Jaid. Daitu Muhammadan. Daitu Muhammadan. Yang tadi dia Muhammadun. Yang sekarang dia Muhammadan. Karena dia mansub, ya. Nah, kalau mufrad mudzakkar kalau dia mansub dan tidak ada alif lam di depan, ya. Dikasih fathah dan ditambah alif, ya. Nadaitu Muhammadan, atau contoh lain, ra'aitu Taliban, ya.
Ra'aitu taliban. Jadi kalau dia tidak ada alif lam di depan, maka tanwin yang terakhir ditambah hurufnya dengan alif. Ya? Paham ini Farid? Nah, sekali lagi, cara menulisnya ya. Cara menulisnya kalau mufrad, isim mufrad yang mudzakkar. Perhatikan ini, yang mudzakkar. Isim mufrad yang mudzakkar kalau dia di nasab atau jadi mansub, tandanya adalah fathah. Cara menulisnya, kalau dia tidak ada alif lam di depan, maka huruf terakhirnya ditambah alif. Ya. Ra'aitu taliban. Saya melihat seorang mahasiswa atau seorang murid atau seorang santri, ya. Ra'aitu taliban. Nah, talibannya tidak pakai al di depan. Tapi kalau pakai al, jadi bagaimana? Ra'aitu at-taliba. Ah, begitu. Ra'aitu at-taliba. Ya. Jadi alif yang di sini hilang. Karena hilang juga tanwinnya. Tapi ditambah alif dan lam di depan. Ya. Ini namanya nakirah, ini namanya ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Paham? Ya. Tetapi dalam ilmu nahu tetap disebut fathah. Dia mudobol atau dia tunggal seperti ini tetap disebut fathah. Jadi kalau di i'rab nanti taliban maf'ulun bihi. Apa hukumnya maf'ulun bihi? Mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ini juga begitu. At-taliba maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Gitu cara mengi'rabnya. Ya. Sudah isya ya. Sudah isya. Jadi karena sudah isya kita cukupkan sampai sini dulu ya. Jadi sampai yang pertama, yang mansub dengan harokat fathah. Bagian yang pertama adalah kalimat yang berbentuk al-ismu al-mufrad. Ini isim mufrad mudzakkar, ya. Isim mufrad mudzakkar. Isim mufrad muannats sama. Jadi ra'aitu Aisyata, ya. Atau ra'aitu Ra'aitu at-talibata, ya. Ra'aitu ini bisa misalnya nada itu kita tulis saja ya supaya lengkap mudzakkar dan muannas. Nada itu Aisyata. Nah, Aisyata. Dia pakai fathah begitu ya. Tetap dikatakan fathah itu. Kemudian di sini bisa juga ra'aitu taliban atau talibatan. Nah, di sini at-talibata. Nah, begitu. Jadi mufrad, mudzakkar dan muannats. Mufrad, mudzakkar dan muannats semua kalau dia mansub tanda nasabnya adalah harokat fathah. Ya. Kita akan sholat isya dulu terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ya, pekan depan ya.
dengan bagian yang selanjutnya dari ini, dari yang fathah, yaitu nanti kita ketemu jamak taksir dan nanti kita ketemu juga jamak muannats salim dan kita ketemu juga fi'il mudhari yang seperti ini, ya. Tapi nanti bentuknya akan berbeda. Saya kira ini saja. Jadi ditulis nanti setelah kita tutup bisa ditulis. Setelah ditulis baru boleh bubar. Terlebih dahulu kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.